Tanpa membuang banyak waktu, Jonas segera menuangkan bahan bakar ke generator. Kemudian langsung mengoperasikan peralatan di sana, sehingga partikel misterius yang tidak stabil itu berubah berbentuk bola sempurna. Dengan kaki yang pincang, Jonas berjalan mendekati bola tersebut. Mulai sekarang kita sebut saja bola wormhole ya teman-teman. Lalu dengan tanpa ragu sedikit pun, Jonas melangkah masuk ke dalam bola hitam tersebut. Celia berteriak memanggil Jonas. Namun tentu saja Jonas sudah menghilang dan bola wormhole itu kembali ke bentuk semulanya. Inilah Dark episode 14. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Prolog episode 14 memperlihatkan Jonas Kahnwald yang tersadar dari pingsannya. Pagi hari di tanggal 23 Juni tahun 1921, di tengah ladang gandum, tempat nantinya PLTN Winden dibangun. Jonas menyembunyikan pakaian hazmat di dalam sebuah lubang. Kakinya masih terasa sakit, dan Jonas muntah-muntah karena paparan radiasi. Lalu, ada dua orang petani baik yang menghampirinya. Karena mereka tidak mengenal Jonas dan Jonas tampak terluka berat, kedua petani itu menganggap Jonas adalah tahanan perang yang berhasil kabur. "Aku hanya ingin pulang," ucap Jonas. Kedua petani itu merasa iba lalu membawa Jonas ke kota. Katanya ada seorang wanita baik hati bernama Erna yang suka menolong orang-orang seperti Jonas. Singkatnya, setelah sampai di kota, mereka menghampiri seorang gadis kecil yang ternyata adalah Bu Agnes Nielsen Percy kecil. "Agnes, tolong panggilkan Erna," pinta salah satu bapak petani. Gadis itu langsung menurut. Beberapa saat kemudian, Jonas terlihat menyantap sup yang diberikan dengan sangat lahap. Di tahun 2053, sepertinya Jonas kurang makan karena sulit sekali mencari makanan. Si bapak petani bertanya Jonas ditempatkan di mana. Mereka masih yakin kalau Jonas adalah tahanan perang. Jonas menjawab dengan gemetar, "Perbatasan timur." Si bapak petani tahu kalau di sana adalah kamp kerja paksa. Kasihan sekali pemuda ini, pikir mereka. Untunglah Jonas tidak pernah melewatkan pelajaran sejarah. Sosok Bu Erna diperlihatkan. Wanita ramah itu menyuruh Agnes untuk menemui kakaknya agar menyiapkan kamar untuk Jonas beristirahat. Dan di situ Jonas sempat menanyakan tahun berapakah sekarang ini. Bu Erna yang menjawabnya, "Sepertinya mereka menyiksamu dengan berat ya anak muda. Sampai kau lupa tahun. Sekarang tahun 1921. Jonas terlihat sangat terkejut. Dia berhasil melakukan perjalanan waktu, tapi malah terlalu jauh. Prolog selesai. Hari ini tanggal 24 Juni tahun 2020. Bencana dahsyat Winden terjadi dalam 3 hari lagi. Martha Nielsen terbangun dari tidurnya. Dia menangis penuh kesedihan karena dia memimpikan Jonas. Begitu rindunya ia kepada Jonas. Tapi di masa ini hanya ada Mang Jonas. Tentunya Mang Jonas tidak akan berpikir untuk menemui Martha. Pria itu lalu terkejut saat mengetahui kalau ibunya menyimpan sebuah pistol dan sebuah paspor milik seseorang. Namun Bu Hana tidak ingin membahasnya. "Akan kubuatkan sarapan untukmu." Hanya itu jawaban Bu Hana. Sketsa wajah Mang Jonas sudah terpampang di majalah dinding kepolisian. Pak Clausen mendapatkannya dari hasil deskripsi Bu Regina. Sekarang pastinya Mang Jonas masuk dalam daftar tersangka kasus penculikan 6 warga Winden. Bu Charlotte hari ini memutuskan untuk izin tidak bekerja. Dia ingin fokus menyelidiki barang-barang milik kakeknya. Wanita itu akhirnya menemukan blueprint dari alat mesin kotak waktu. Tentu saja Bu Charlotte tidak mengerti mesin apakah itu. Dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Bu Hana. Sementara itu, Franziska Doppler dan Elizabeth Doppler pergi ke rumahnya Magnus Nielsen. Kedatangannya adalah untuk berbaikan kepada Magnus. "Tidak baik memutuskan silaturahmi ya kan?" kata Franziska. "Dan tujuan yang paling penting adalah ingin membahas tentang apa yang terjadi." Menurut Franziska, semua orang menjadi bersikap aneh. Kedua orang tuanya bahkan tidak pulang ke rumah selama 2 hari dan hanya mengabari lewat telepon. "Ibu kalian juga sama kan bersikap aneh?" tanya Franziska kepada Magnus dan Martha. "Iya sih," kata mereka.
Lalu di situ Magnus memutuskan ingin pergi ke Gua Winden. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi. "Kalian boleh ikut kalau mau," ucap Magnus. Bu Claudia Tiedemann pergi ke PLTN Winden karena dia ingin menemui emak Claudia. Dia mengira kalau emak Claudia berada di tahun ini dan masih menjadi bos PLTN Winden. Lalu Bu Claudia pun terkejut karena petugas di sana mengatakan bahwa bos PLTN Winden saat ini adalah Alexander Tiedemann. Bu Claudia tidak tahu kalau Mbak Claudia saat ini sudah meninggoy di tangannya Pak Noah. Pak Alexander sendiri saat ini di kantornya sedang diwawancara oleh Pak Clausen. Bisa dibilang Pak Clausen ini auranya sangat menakutkan, guys. Sekelas Pak Alexander saja saat berbicara dengannya dibikin ketar-ketir. Jadi setiap perkataan dan pertanyaan yang dilontarkan Pak Clausen ini berbobot gitu dan penuh jebakan. Namun untungnya Pak Alexander tidak gentar sama sekali. Setiap pertanyaan yang dilontarkan Pak Clausen berhasil dijawabnya dengan jawaban yang pintar. Di situ malah si Pak Torben yang dibikin gemetar dan kena mental melihat ketegangan di ruangan itu. Anjir, malah gua yang ngeri, Cok. Cepatlah ini berakhir. Gua seperti melihat dua pengguna haki yang sedang mengadu House Kuno Haki, batinnya Pak Torben. Pak Torben fan One Piece ternyata, teman-teman. Nah, di situ ada satu pertanyaan terakhir yang dilontarkan Pak Clausen, yaitu mengapa Pak Alexander mengambil nama keluarga istrinya saat menikah. Keluarga Tiedemann membangun kota ini, terutama ibunya Regina. Karena Regina hanya anak tunggal, aku ingin meneruskan namanya, jawab Pak Alexander. Cukup manuk akal. Kemudian saat ditanya nama keluarga asli, Pak Alexander menjawab namanya adalah Alexander Kohler. Setelah itu Pak Clausen dan Pak Torben pamit. Mang Yonas di rumah kembali menanyakan mengapa ibunya menyimpan paspor orang lain dan sebuah pistol. Akhirnya Bu Hana mengakui kalau itu adalah benda-benda yang sangat ingin disembunyikan oleh seseorang. Mang Yonas sepertinya paham kalau ibunya melakukan pemerasan pada seseorang. Dia tampak terkejut. Selama ini dia mengira kalau ibunya orang baik-baik gitu kan. Memang sejatinya seorang anak pasti akan selalu menganggap bahwa orang paling baik di dunia ini adalah orang tua mereka. Dan cukup menyakitkan saat seorang anak tahu rahasia gelap orang tua mereka. Lalu tiba-tiba seseorang datang membunyikan bel pintu. Mang Yonas kaget. Siapa yang datang? Bu Hana di situ meminta maaf. Karena bagaimanapun ia harus memberitahu seseorang yang mungkin bisa membantu mereka, yaitu adalah Bu Charlotte. "Charlotte, aku tahu ini mungkin sulit dipercaya, tapi pria ini adalah Jonas. Jonas versi dewasa. Kau harus percaya, perjalanan waktu itu ada. Dan sepertinya Jonas versi dewasa ini tahu di mana Jonas dan Ulrich berada," ungkap Bu Hana. Bu Charlotte terkejut. Tapi tampak tidak terlalu terkejut mengenai perjalanan waktu. Ia tahu dan percaya hal itu. Yang membuatnya terkejut adalah ternyata orang asing yang digambarkan Bu Regina adalah Jonas versi dewasa. Langsung saja di situ Bu Charlotte menunjukkan foto Pak Noah dan kelompoknya. Apakah Mang Jonas tahu sesuatu tentang foto ini? "Ya, aku tahu. Itu adalah Noah dengan kelompoknya yang disebut kelompok Sigmundus. Mereka adalah para penjelajah waktu," jawabnya Mang Jonas dengan pelan. Bu Hana tercengang dan sedikit protes. "Jadi selama ini Bu Charlotte tahu tentang adanya perjalanan waktu? Ada sesuatu yang harus kalian lihat di bunkerku," ucap Bu Charlotte. Bu Claudia yang ingin mengetahui tentang apa saja yang terjadi selama 30 tahun ini, pergi ke perpustakaan umum Winden. Kata pustakawan, data-data tentang sejarah kota Winden sudah diubah ke format digital semuanya, jadi berada di ruang komputer. Akan tetapi di sana Bu Claudia dibikin bingung, kok komputernya begitu. Dia berhasil menyalakannya, tapi keyboardnya mana kok nggak ada. Untungnya Bu Claudia adalah seorang wanita yang cermat. Dia belajar dengan cepat saat melihat bagaimana orang-orang di sana mengoperasikan perangkat tersebut. "Bejir, teknologi sekarang canggih banget. Cara gunainnya pakai sentuh-sentuh layar," gumam Bu Claudia. Di situ dia mengetikkan Claudia Tiedemann dan menemukan berita tentang menghilangnya Claudia Tiedemann, bos PLTN Winden tanpa jejak. Tertulis di sana bahwa Claudia Tiedemann terakhir terlihat pada siang hari tanggal 26 Juni bersama ayahnya, seorang pensiunan polisi yaitu Egon Tiedemann. "Kok bisa aku diberitakan menghilang? Sekarang tanggal 24?
Aku hilang kemana lusa tanggal 26, gumamnya. Selain itu, Bu Claudia juga melihat beberapa artikel, yang diantaranya pernikahan Regina dengan Alexander di tahun 1993, kemudian Bu Regina yang membuka hotel Hutan Winden entah di tahun berapa tuh nggak ada keterangannya. Lalu ada juga berita yang membuat Bu Claudia sangat terkejut, yaitu berita kematian Mbah Igon Tideman pada tanggal 26 Juni tahun 1987. Katanya ditemukan tewas di apartemennya. Jadi tanggal 26 akan ada yang membunuh ayahku, gumam Bu Claudia. Bu Charlotte telah membawa Mang Yonas dan Bu Hana ke bunker dan menunjukkan semua temuan mereka tentang keberadaan Mikkel dan juga tentang keberadaan Pak Ulrik yang berada di tahun 1953. Kalau sekarang 1954 ya. Tahun 1953 itu tahun dibuatnya foto penangkapan Pak Ulrik. Pak Peter di situ mengungkapkan tentang seorang nenek-nenek bernama Claudia Tideman. Ya, bos PLTN Winden yang menghilang 30 tahun yang lalu. Dia mendatangiku dan Tronte, memberi perintah pada kami. Anehnya, nenek tua itu mengetahui semua yang akan terjadi. Dia menulisnya di dalam buku ini, ungkap Pak Peter sembari menyerahkan buku Triquetra kepada Mang Yonas. Namun Pak Peter tidak tahu mengapa halaman terakhirnya dirobek. Bu Hana lalu berkata kalau sebaiknya mereka memberitahu Bu Katarina. Bu Katarina harus tahu tentang ini. Bu Charlotte setuju, dia yang akan berbicara dengan Bu Katarina. Magnus, Martha, Francisca, dan Elizabeth sampai di Gua Winden. Mereka akan masuk ke dalam sana. Elizabeth kecil merasa ragu. Kok bisa-bisanya kakaknya dan teman-temannya mau masuk ke sana setelah 4 anak menghilang di sini? Francisca tampak tidak takut. Ia hanya menyuruh Elizabeth untuk jangan jauh-jauh darinya. Mereka berempat pun masuk ke dalam gua yang gelap itu. Setelah berada di dalam gua, Martha curhat kepada mereka kalau ia sering memimpikan Yonas. Terasa sangat nyata, sampai-sampai membuatnya merasa kalau Yonas masih hidup. Kemudian Francisca berpendapat bahwa mungkin saja Yonas mengetahui sesuatu sebelum dia menghilang. Mungkin saja Yonas menemukan sesuatu yang tak seharusnya ia temukan. Martha merenungkan perkataan Francisca itu. Karena terakhir kali bertemu Yonas memang bersikap aneh. Saat ini Bu Charlotte sudah membawa Bu Katarina di mobil. Wanita itu meneteskan air mata saat Bu Charlotte berkata kalau ia sudah menemukan Pak Ulrik dan Mikkel. Keduanya masih hidup, namun tak berada di sini, ungkap Bu Charlotte. Bu Katarina tidak mengerti. Aku tak bisa menjelaskannya sekarang. Lebih baik kalau kutunjukkan langsung padamu, ujar Bu Charlotte. Singkatnya mereka berdua sudah sampai di bunker. Bu Katarina tampak tidak suka melihat keberadaan Bu Hana di sana. Kemudian Bu Charlotte menjelaskan, Katarina, kau benar tentang ada sesuatu di dalam Gua Winden. Semacam lubang waktu yang membawa Mikkel dan Pak Ulrik ke masa yang jauh dari masa sekarang. Sederhananya, mereka melakukan perjalanan waktu, ungkap Bu Charlotte. Di situ Bu Katarina melihat artikel berita Pak Ulrik di tahun 1953. Tapi Bu Katarina tidak bisa langsung percaya begitu saja. Apa kau bercanda, Charlotte? Omong kosong apa ini? Ucapnya. Mang Yonas bangkit berdiri dan mengatakan bahwa apa yang Bu Charlotte katakan itu benar. Aku Yonas, putra Bu Hana dan juga cucumu, ucap pria itu. Keiner hat dich um deine Meinung gebeten. Ich bin Jonas. Wer bist denn du? Kembali pada Magnus dan kawan-kawan. Mereka menelusuri Gua Winden untuk mencari pintu baja berwarna merah itu. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba Elizabeth merasakan kalau tanah yang mereka pijaki bergetar. Sesaat kemudian terdengar suara langkah kaki seseorang yang membuat keempat anak itu langsung bersembunyi. Tapi Martha mengenali seseorang itu. Dia langsung keluar dari persembunyian saat menyadari kalau itu adalah Bartosz Tiedemann. Remaja itu tampak membawa sebuah koper. Magnus langsung menyerangnya, menjatuhkannya ke tanah. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Bartosz? Bentak Magnus. Bartosz tidak mau kunjung menjawab yang membuat Magnus dan kawan-kawan geram. Mereka lalu mengikat Bartosz dengan tali. Untung mereka bawa tali. Masih belum mau bicara, Magnus melayangkan 2 tonjokan ke wajahnya Bartosz.
karena ia takut kalau Bartos ini punya sangkut paut dalam hilangnya ayah dan adiknya. Kemudian mereka memeriksa koper yang dibawa Bartos. Isinya adalah mesin kotak waktu. Pasti diberikan oleh Pak Noah. Dan getaran yang dirasakan Elizabeth tadi itu pasti karena Bartos yang melakukan perjalanan waktu. Namun Bartos tetap tidak mau bilang. "Bukan urusan kalian," ujar Bartos. Martha merasa geram lalu menyarankan agar mereka meninggalkan Bartos sendirian di sini dalam keadaan terikat. Magnus juga mengancam Bartos. Jika ada hubungannya dengan hilangnya Mikkel dan Pak Ulrik, Magnus berjanji akan membunuh Bartos. Mereka pun pergi. Kembali pada Bu Katarina dan kawan-kawan. Sekali lagi ia diberi pemahaman kalau Pak Ulrik terjebak di tahun 1950-an, sedangkan Mikkel terjebak di tahun 1980-an. Dan di sana Mikkel diadopsi oleh Bu Ines yang kemudian di suatu hari akan menikah dengan Hana. Dan lahirlah seorang Jonas. Namun setelah mendengar itu semua, Bu Katarina masih belum bisa percaya. Menurutnya, Mang Jonas ini hanya orang asing yang dibayar untuk sandiwara dan karangan lucu yang mereka buat. "Kalian semua gila," ucap Bu Katarina, lalu pergi dari sana. Scene lalu memperlihatkan Pak Clausen dan Pak Torben yang sedang dalam perjalanan. Pak Clausen bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan mata kirinya Pak Torben. Di saat Pak Torben ingin menceritakannya, tiba-tiba mereka berdua dibuat terkaget sekaget-kagetnya karena hampir menabrak seorang wanita yang membawa koper. Ialah Bu Claudia. Dia juga sama kagetnya. Tapi setelah itu, dia berjalan dengan terburu-buru ke arah hutan. Pak Clausen dan Pak Torben memandangi wanita itu dengan heran. Masa berpindah pada hari ini, tanggal 24 Juni tahun 1921. Jonas terbangun dari tidurnya di sebuah kamar kecil. Dia mendapati kalau luka di lehernya dan luka tembak di kakinya sudah diobati. Sedari tadi, ternyata sudah ada seseorang yang menunggunya bangun. Dia adalah Noah remaja, yang mengatakan kalau Jonas sudah tertidur selama hampir 24 jam. Apakah Bu Erna adalah ibunya Agnes dan Noah, guys? Ini tidak benar. Aku berada di tempat yang salah, gumam Jonas. Kemudian Noah berkata, "Sebelumnya aku membayangkanmu berbeda," ucap Noah. Sepertinya Noah sudah tahu akan kedatangan sosok Jonas. Hal itu membuat Jonas bingung. Apa maksud perkataannya barusan? Tapi Noah tidak menjawab pertanyaan Jonas. Dia malah beranjak pergi dengan tatapan penuh teka-teki. Setelah itu Jonas bangkit berdiri. Ia memperhatikan plakat tablet Zamrud di dinding. Ternyata kalimat Sigmundus Creatus Est berasal dari tablet Zamrud. Hal itu mengingatkan Jonas akan terowongan Sigmundus. Dia segera memakai pakaian yang diberikan dan membawa sebuah lentera. Saat akan pergi dari sana, Jonas sempat saling tatap dengan Agnes kecil yang sedang menyapu lantai. Singkat cerita, tentu saja Jonas pergi ke hutan Winden untuk masuk ke gua Winden, tempat di mana terowongan Sigmundus berada. Ich träume manchmal von ihm. Meskipun tali merah di dinding gua belum ada karena sudah hafal, Jonas berhasil menemukan logam Ouroboros di lantai gua. Setelah itu dia melanjutkan dari sana dan berhasil menemukan pintu terowongan Sigmundus. Namun saat dibuka, tidak ada angin yang berhembus dari dalam. Jonas tetap masuk dan merangkak menyusuri terowongan itu. Akan tetapi betapa sedih dan putus asanya Jonas karena terowongan itu tidak bercabang dan malah buntu. Jonas menjadi emosional dan memukuli dinding terowongan tersebut. Bagaimana caranya dia kembali ke tahun 2020? Singkat cerita, Jonas memutuskan untuk keluar dari gua saat hari sudah sore. Ternyata ada Noah yang menunggunya di luar. Seperti biasa sambil makan apel menggunakan pisau. Pemuda itu berkata bahwa terowongan Sigmundus belum terbuka. Butuh waktu hampir 32 tahun lagi sampai bisa terbuka, ucap Noah. Jadi kau mengetahuinya? Tanya Jonas. Tapi Noah hanya menjawab, mereka menunggumu. Sigmundus, kau ingin pulang kan? Itu yang mereka katakan kepadaku, ungkap Noah. Jonas bertanya siapa Sigmundus ini? Dan Noah menjawab mereka adalah para penjelajah.
Setelah itu, Noah meninggalkan Yonas. Masa berpindah pada sore ini tanggal 24 Juni tahun 2020. Meskipun Bu Katarina bilang dia tidak percaya, tapi mungkin sebenarnya dia percaya. Bu Katarina hanya sundere. Jadi pada sore hari dia pergi ke sekolah SMA Winden. Dia kepala sekolahnya, jadi dia punya kunci ruang guru dan juga kunci berkas-berkas para murid yang pernah bersekolah di sekolah SMA Winden. Wanita itu dengan tangan gemetar segera mencari berkas sekolah tahun 1987, kemudian mencari nama Mikhail Kahnwald. Dan ketemulah dokumen kelasnya Mikhail Kahnwald yang di situ terdapat juga foto murid satu kelas tersebut. Betapa terkejutnya Bu Katarina karena di dalam foto tersebut memang ada Mikhail putranya. Dia syok dan menangis. Di bunker semua orang terdiam untuk waktu yang cukup lama. Sampai Pak Peter bertanya pada Mang Yonas, apa yang harus mereka lakukan? Mang Yonas menjawab, tidak peduli apapun yang kita lakukan, semuanya akan terulang kembali. Lalu mengapa Mang Yonas berada di sini? Adam, pemimpin kelompok Sigmundus, ingin siklus terakhir dimulai dalam 3 hari. Tapi Adam juga berkata padaku bahwa ada celah yang bisa menghentikan pengulangan abadi ini. Jadi aku harus menemukan celah itu untuk menghentikan semua ini, ungkap Mang Yonas. Dia berdiri dan menatap ke arah lukisan sketsa wajah Emak Claudia. Claudia juga sudah berusaha, tapi pada akhirnya dia malah menjadi apa yang ingin dia lawan. Setelah mengatakan itu, Mang Yonas pergi. Entah apa maksud Mang Yonas. Masa berpindah pada malam ini, tanggal 24 Juni tahun 1987. Bu Claudia memutuskan untuk kembali ke tahun ini. Dia terlihat baru saja keluar dari gua Winden. Ibu satu ini pemberani bukan? Sendirian malam-malam di hutan. Singkatnya, dia telah pulang ke rumah dan mendapati Regina putrinya sudah tertidur di sofa. Wanita itu menyelimuti putrinya dengan penuh kasih sayang. Raut wajahnya nampak sendu karena mengetahui apa yang akan terjadi pada putrinya di masa depan nanti. Masa berpindah pada malam ini, tanggal 24 Juni tahun 1921. Noah membawa Yonas ke gereja yang belum selesai dibangun. Lalu bertemulah mereka dengan Pak Noah. Yonas di situ cukup terkejut karena pria inilah yang menculik dan mengurungnya di dalam bunker wallpaper biru. Di situ Pak Noah tersenyum sambil memandang Noah. Kau sudah menjadi temanku toh, ucap Pak Noah. Saat itu juga Yonas sadar kalau pemuda di sebelahnya adalah versi remaja dari Pak Noah. Kemudian pria itu menambahkan, kau menginginkan jawaban bukan? Yonas mengikuti Pak Noah memasuki sebuah lift yang berada di gereja tersebut. Si Noah juga ikut tidak mau ketinggalan. Singkatnya, ternyata lift tersebut membawa mereka ke bawah tanah yang jauh dari permukaan. Terdapat lorong gua di bawah sana. Yonas terus mengikuti Pak Noah hingga mereka sampai di sebuah pintu yang seperti pintu masuk ke kuil Romawi. Di atas pintu terukir Sigmundus Creatus Est. Pak Noah membawa Yonas masuk. Namun dari sana Noah tidak bisa ikut. Saat ini dia masih belum tergabung resmi dengan kelompok Sigmundus. Noah belum diperbolehkan masuk ke pintu itu. Beberapa saat kemudian Pak Noah sudah bersama lagi dengan Noah. Kayaknya seru juga ya kalau kita bisa temenan dan berbincang-bincang sama diri kita sendiri versi yang masih muda. Tapi pasti kepribadian dan sifat-sifatnya bakalan berbeda banget meskipun orang yang sama. Karena pengalamannya berbeda. 33 tahun itu waktu yang sangat lama. Bahkan saya aja umurnya masih 22. Jadi kalau kembali ke masa lalu, versi kecil diri saya aja belum lahir. Dan bagi kalian yang bertanya-tanya, loh, si A kok nggak inget sama si B padahal di masa lalu pernah ketemu? Si C kok nggak bisa inget sama si D? Please guys, 33 tahun. Kalau cuman lihat sekilas, sebentar dan nggak terlalu membekas di ingatan, nggak bakalan bisa inget. Seperti Mbah Helge yang masih mengingat Pak Ulrik meskipun 66 tahun sudah berlalu. Ya karena momennya sangat membekas di ingatannya. Lanjut, Noah remaja penasaran dan bertanya kepada Pak Noah. Buku ramalan Trikuetra yang meramal semua kejadian penting yang akan terjadi. Siapakah yang menulisnya? Sejujurnya Pak Noah sendiri juga tidak mengetahuinya. Dia hanya menjawab, siapapun yang menulisnya telah melihat masa depan dan masa lalu. Lalu Noah bertanya lagi, apa yang akan terjadi kepada Yonas?
Kemudian dijawab oleh Pak Noah, Adam akan mengirimnya ke jalan yang sudah ditentukan untuknya agar siklus terakhir bisa dimulai. Setelah itu Yonas pun diperlihatkan. Dia masuk ke ruangannya Adam yang besar. Dia harus melihat-lihat tempat itu cukup lama sebelum Adam datang menyapanya. Kau pasti punya banyak pertanyaan, ucap pria tua itu. Yonas menatapnya namun tidak mengatakan apa-apa. Pertama-tama Adam menjelaskan bagaimana kondisi fisiknya bisa seperti itu. Menjelajah membuat orang manapun terluka. Tubuh manusia belum cukup kuat untuk melakukannya terus-menerus. Bagaimana kalau kita mulai? Tanya Adam. Yonas memprotesnya. Ia tidak ingin memulai apapun. Dia hanya ingin ini semua berakhir. Kemudian Adam mengatakan jangan khawatir, karena pada akhirnya semua hal pasti berakhir. Mungkin maksudnya Adam adalah kematian. Yonas pun bertanya, siapakah sebenarnya Adam ini? Apakah kau tidak tahu? Tanya Adam sambil membuka kerahnya dan memperlihatkan bekas luka di lehernya. Dia juga pernah digantung di masa lalu. Aku adalah kau, Yonas, jawab pria tua itu. Yonas benar-benar terkejut. Ia mundur selangkah lalu berkata, tidak mungkin, sambil meneteskan air matanya. Hah? Lah pantesan tadi siang pas Yonas bangun, Noah bilang kalau dia membayangkan Yonas berbeda. Karena dia tahu Yonas itu adalah Adam versi muda. Mungkin Noah mengira wajahnya Adam serem dari kecil gitu. Kemudian episode 14 ditutup dengan epilog yang memperlihatkan flashback beberapa detik setelah Yonas masuk ke bola wormhole, yaitu masih pada tanggal 22 Juni tahun 2053. Celia menunggu cukup lama dengan perasaan resah. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Yonas. Namun karena tak mendapatkan apa-apa, Celia memutuskan untuk pergi. Akan tetapi, Bu Elizabeth menciduknya di luar, menodongnya dengan senjata api, dan menanyakan apa yang dilakukan Celia di zona terlarang. Celia di situ balik marah kepada Bu Elizabeth karena dia telah membohongi mereka semua. Selama ini ibu tahu hal ini dan merahasiakannya dari kami. Apa sebenarnya yang ada di dalam itu, Bu Elizabeth? Tanya Celia dengan nada marah. Kemudian Bu Elizabeth menjelaskan bahwa konon katanya objek hitam itu adalah partikel Tuhan. Beberapa orang menyebutnya begitu. Namun sebenarnya itu adalah partikel iblis, jelasnya Bu Elizabeth. Sekedar peringatan ya teman-teman, kalau kalian mau menonton full series dari Dark ini, siapkan iman kalian. Karena ada beberapa perkataan yang sesat gitu dari karakternya. Aduh. Ya pokoknya pesan dari Bang Sam, kalian jangan sampai keimanan kalian terganggu gitu guys. Karena ini cuman film, tidak nyata, hanya fiksi, oke? Dark bersambung. Ada beberapa misteri penting untuk episode 14 ini. Pertama, mengapa bola wormhole mengirim Yonas dari tahun 2053 ke tahun 1921? Gimana itu konsepnya teman-teman? Kok melompatnya bisa sejauh 132 tahun? Kedua, kenapa Bu Claudia diceritakan menghilang pada tanggal 26 Juni nanti? Ketiga, siapa sebenarnya yang menulis buku Triquetra? Noah juga mempertanyakannya. Terima kasih untuk Anzal Nashibila, untuk Nailah Aulia, untuk Rafa Desta Anggara, untuk Wali Kiata, lalu untuk Win R, terus untuk Agustian, untuk Raditya 05, kemudian untuk One Life, untuk Mendem Tentukan Gaming, lalu untuk Alfaruk, dan semua kawan-kawan yang selalu setia mantengin channel Malspace. Sehat selalu ya kalian, sampai jumpa lagi di Dark episode 15. Saya Sam, bye-bye. Lagi scenario astaita sono subete o kimi yukuru. Have a good day, have a good day, have a good day.